Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada pembahasan tentang sikap generasi terdahulu terhadap al-fitanu fid din, musibah dalam agama. Dan di pertemuan sebelumnya kita sampai pada riwayat bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala diberikan nasihat oleh Abu Ja'far Al-Anbari. Abu Ja'far Al-Anbari dari Anbar ya di Irak. Maka Abu Ja'far Al-Anbari berkata kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Ya hadza antal yaum ra'sun." Wahai Imam Ahmad, engkau hari ini adalah teladan bagi umat ini. Adalah pemimpin bagi umat ini, yaitu ulama yang didengarkan suaranya, yang didengarkan fatwanya. Wan nasu yaqtaduna bik, dan orang-orang itu meneladankanmu. Fa wallahi la in ajabta ila khalqil Qur'an la yujibanna khalqun. Demi Allah, jika engkau menjawab paksaan dari khalifah tentang bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, la yujibanna khalqun, maka sungguh orang-orang akan mengatakan seperti itu juga. Wa in anta lam tujib la yamtana'anna khalqun minan nasi katsir. Akan tapi kalau engkau menolak paksaan tersebut untuk mengatakan akidah yang menyimpang tadi, yaitu Al-Quran adalah makhluk, padahal yang benar adalah Al-Quran adalah kalamullah. Kalau engkau tidak menjawab paksaan tersebut, maka orang-orang, masyarakat juga tidak akan berkata demikian. Wa ma'a hadza fa inna ar-rajul illam yaqtulka fa innaka tamut. Dan bersamaan dengan ini, ala kulli hal, kalau orang tersebut, yaitu khalifah yang memaksakan akidah yang menyimpang tersebut, kalau khalifah tersebut tidak membunuhmu, maka ujung-ujungnya kamu akan mati juga. La budda minal maut, tidak boleh tidak pasti akan mati. Fattaqillaha wa la tujib, maka bertakwalah kepada Allah dan jangan menjawab, jangan menerima paksaan tersebut. Maka ini di antara nasihat yang disebutkan oleh Abu Ja'far Al-Anbari kepada Imam Ahmad, ini di riwayat sebelumnya, dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu menangis dan beliau mengatakan Masya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa seorang ulama besar, seorang mujtahid juga bermanfaat nasihat dari orang yang ilmunya di bawahnya. Bermanfaat baginya nasihat dari yang keutamaannya di bawahnya. Kita semua membutuhkan nasihat. Ya, maka kita lihat di sini Imam Ahmad rahimahullah taala itu sampai menangis karena perkataan terakhir dari Abu Ja'far Al-Anbari, yaitu kita semua pasti akan mati. Jadi mau itu mati di tangan khalifah tersebut atau mati karena sakit setelahnya, misalkan, semua orang pasti akan mati. Kemudian di riwayat berikutnya, waqala Saleh bin Ahmad berkata, putranya Imam Ahmad bin Hanbal, humila abi wa Muhammad bin Nuh min Baghdad muqayyadain. Ayahku dan Muhammad bin Nuh itu dibawa dari Baghdad dalam kondisi terikat. Ini berarti sudah diciduk oleh pasukannya khalifah karena tidak mau untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, padahal Al-Quran adalah kalamullah. Maka ini dibawa dari Baghdad, karena rumah Imam Ahmad di Baghdad. Dibawa dari Baghdad dalam kondisi terikat. Fasirna ma'ahuma ilal Anbar. Maka kami bersama mereka berdua menuju Anbar, menuju Al-Anbar. Jadi ini zahirnya adalah orang-orang, ya, keluarganya Imam Ahmad dan murid-muridnya Imam Ahmad itu mengikuti rombongan pasukan tersebut yang membawa Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh. Muhammad bin Nuh ulama juga. Fasa'ala Abu Bakar Al-Ahwal abi. Maka Abu Bakar Al-Ahwal bertanya kepada ayahku, "Ya Aba Abdillah, in uridta 'ala as-sayf tujib?" Wahai Abu Abdillah, itu kunyahnya Imam Ahmad,
kalau engkau itu diancam dengan pedang, sudah didekatkan pedang kepadamu, apakah engkau akan menjawab paksaan dari khalifah tersebut untuk mengatakan akidah yang menyimpang yaitu Al-Quran adalah makhluk? Qala la. Imam Ahmad berkata tidak. Tsumma suyira, kemudian Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh kembali lanjut dibawa ke tujuan mereka. Fasami'tu abi yaqul, kemudian ayahku berkata, aku mendengar ayahku berkata. Ini berarti zahirnya setelah Imam Ahmad dibebaskan kemudian menceritakan kejadian ini kepada Saleh, kepada putra beliau. Sirna ila Rahbah. Kami akhirnya sampai kepada Ar-Rahbah. Di catatan kaki Ar-Rahbah ya Rahbatu Malik bin Tauq taqa'u baina Baghdad war Raqqah. Ar-Rahbah itu adalah kota yang juga disebut dengan Rahbatu Malik bin Tauq. Yang ini terletak di antara Baghdad dan Ar-Raqqah. Ar-Raqqah itu sampai sekarang ada, itu kota Raqqah. Mungkin kalau di Anda tidak tahu di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi bahasa Arabnya Ar-Raqqah, dan itu ada sampai sekarang. Namanya Ar-Raqqah juga. Mungkin ditulis Raqqah, cuma Raqqah ya, pakai qi. Maka di sini Ar-Rahbah ini adalah kota yang jadi ada yang namanya Malik bin Tauq. Malik bin Tauq ini hidup di zamannya Harun ar-Rasyid. Salah satu bawahannya Harun ar-Rasyid. Kalau Harun ar-Rasyid adalah khalifah, ya mungkin Malik bin Tauq ini semacam gubernur atau pemimpin daerah misalkan, seperti itu ya. Maka karena jasa-jasanya Malik bin Tauq, akhirnya Harun ar-Rasyid mengatakan, antum kalau mau minta apa tinggal bilang saja. Maka akhirnya kemudian Malik bin Tauq berkata, ana minta dibangunkan kota untuk ana, dibuatkan kota untuk ana. Maka akhirnya dipenuhi, ya, dikirimkan beberapa orang dan harta benda banyak sekali untuk membangun kota tersebut, ya. Jadi itu kemudian dikenal dengan kota Ar-Rahbah dan sering dinisbatkan kepada Malik bin Tauq ini, sehingga namanya jadi sering disebut sebagai Rahbatu Malik bin Tauq. Sirna ila Rahbah, kata Imam Ahmad, kami sampai menuju Ar-Rahbah, wa rahalna minha fi jawfil lail, dan kami sampai di situ itu pada saat kegelapan malam, tengah malam. Fa'arada lana rajulun, maka kemudian ada seorang yang menghampiri kami, faqal ayyukum Ahmad bin Hanbal. Ini kondisinya Imam Ahmad dan yang lain itu masih ditawan, masih diikat. Maka kemudian orang tersebut bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Ahmad bin Hanbal? Faqila lahu hadza. Kemudian ada yang berkata, ini orangnya. Faqala lil Jammal, maka kemudian orang tersebut yang bertanya tersebut berkata kepada Al-Jammal, pengendara unta. Jadi ini zahirnya adalah mereka ditaruh di suatu kereta mungkin ya, kemudian ada jerujinya, kemudian itu semua didorong atau ditarik oleh unta. Faqala lil Jammal ala rislik. Orang tersebut kemudian berkata kepada penunggang unta, ya santai saja atau tolong berhenti. Ya, ini bisa dimaknai secara bebas, ini tolong berhenti. Ya, ini ana mau bicara kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tsumma qala, ya hada ma 'alaika an tuqtala hahuna wa tadkhulal jannah. Orang tersebut berkata kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, ada apa denganmu sehingga engkau akan dibunuh di sini dan engkau akan masuk surga? Yani orang ini hendak memberikan nasihat kepada Imam Ahmad, kalau antum tetap di atas akidah Ahlussunnah, kemudian seandainya engkau dibunuh, maka ini pahalanya adalah surga, karena ini adalah pembelaan terhadap akidah Ahlussunnah yang lurus, yaitu Al-Quran adalah kalamullah. Imam Ahmad tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad berkata, sesuai dengan yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qaul astaudiukallah wa madha. Kemudian orang tersebut berkata kepada Imam Ahmad, aku serahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pergi. Ya, ini maksudnya mau berpisah, tidak ketemu lagi sama Imam Ahmad. Orang tersebut mau pergi. Fasa'altu anhu faqilani.
Kemudian Imam Ahmad berkata, aku bertanya tentang orang tersebut kepada orang-orang di sekitarku, di sebelahku. Maka ada yang berkata kepadaku, hadza rajulun minal Arab min Rabi'ah, ya'malu sya'ar fil badiyah. Ini adalah orang dari orang Arab, yakni dari suku Rabi'ah, dan dia ketika ya'malu sya'ar fil badiyah, dan dia itu pekerjaannya adalah memangkas bulu binatang. Zahirnya di sini adalah bulu domba, karena di riwayat yang lain di catatan kaki disebutkan fi riwayat Hambal. Hambal ini adalah, maksudnya di sini adalah keponakannya Imam Ahmad, bukan kakeknya, bukan buyutnya Imam Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, ya, bukan kakeknya. Di riwayat Hambal disebutkan ya'madus suf, yakni memotong bulu domba. Jadi pekerjaannya di al-badiyah, yaitu di pelosok begitu ya. Pekerjaannya itu di kampung atau di pelosok, di padang pasir, di jauh dari kota. Yuqalu lahu Jabir bin Amir yuzkaru bi khair. Ya Allah alam, mungkin namanya adalah Jabir bin Amir, itu maksud dari yuqalu lahu Jabir bin Amir yuzkar bi khair. Dia disebutkan kebaikan-kebaikannya. Jadi intinya orang ini, kita lihat bagaimana beliau menasihati Imam Ahmad dengan pertanyaan tadi. Ada apa denganmu sehingga engkau akan dibunuh di sini dan engkau akan masuk surga? Ini nasihat. Nasihat yang ringkas untuk mengingatkan Imam Ahmad bahwa orang-orang Imam Ahmad dan selainnya, ya termasuk juga sama, orang-orang yang ditangkap ini kalau seandainya dibunuh, semoga masuk surga. Kenapa? Karena ini adalah kegigihan berada di atas akidah Ahlussunnah yang lurus. Ya, jadi semoga seperti jalannya para sahabat yang disiksa oleh Quraisy, oleh orang-orang kafir Quraisy, untuk mencela Allah Subhanahu wa taala, untuk mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk memuji-muji berhala-berhala mereka. Maka para sahabat, ya, tidak ada yang mau. Ada yang sampai meninggal dunia, ada yang tidak sampai meninggal dunia, seperti Bilal misalnya. Ya, Bilal disiksa tapi tidak sampai meninggal dunia karena dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Tayyib. Wa an Ahmad bin Al-Hawari haddatsana Ibrahim bin Abdullah. Riwayat berikutnya dari Ahmad Al-Hawari telah meriwayatkan kepada kami Ibrahim bin Abdullah qala Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Ma sami'tu kalimatan mundu waqa'at fi hadzal amr aqwa min kalimati a'rabi kallamani biha fi rahbati tauq." Imam Ahmad bin Hanbal berkata, aku tidak mendengar suatu kalimat semenjak munculnya musibah ini, yaitu musibah dipaksakannya akidah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini akidah Mu'tazilah. Mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Aku tidak mendengar kalimat yang lebih bagus dan lebih kuat daripada kalimat yang aku dengar dari seorang A'rabi, seorang Arab Badui yang berbicara kepadaku di Rahbati Tauq. Di Rahbati Tauq, di kota Ar-Rahbah tadi, yakni Rahbah Malik bin Tauq. Wallahu a'lam, ini mungkin zahirnya orang tadi yang menasihati Imam Ahmad dengan nasihat yang ringkas tadi, itu adalah orang Arab Badui, pekerjaannya di daerah pelosok, ya, karena orang Arab Badui itu pasti di pelosok padang pasir jauh dari kota. Maka kata Imam Ahmad, perkataan orang Arab Badui tadi, yaitu, ya Imam Ahmad, ya hadza, wahai Imam Ahmad, apa yang kau lakukan? Ma'alaik antuk talahahuna wa tadkhulul jannah. Apa yang kau lakukan sehingga engkau akan dibunuh di sini dan engkau akan masuk surga? Tidak ada kalimat yang lebih bagus daripada hal tersebut. Qala. Nah, di sini di riwayat ini ada tambahan kalimat yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Ada tambahan kalimat dari orang Arab Badui tersebut. Wallahu alam, zahirnya ini adalah orang yang sama. Jadi ada tambahan kalimat, yaitu apa? Ya Ahmad, iyaktulkal haqqu mutasyahidan. Wahai Ahmad, kalau seandainya kebenaran itu membunuhmu, maka engkau akan mati syahid. Wa in ista hamidan, dan kalau engkau itu hidup, maka engkau hidup dengan kondisi terpuji. Faqawwa qalbi. Kata Imam Ahmad, kemudian kalimat ini kemudian menguatkan hatiku untuk istiqomah di atas akidah yang lurus. Jadi kalau misalkan seseorang itu dia yakin bahwa dia berada di atas kebenaran, di atas akidah yang lurus, tapi kemudian dipaksa untuk keluar dari akidah yang lurus tersebut,
maka kalau seandainya dia meninggal dunia di atas akidah yang lurus tersebut, maka dia akan mati syahid. Akan tapi kalau misalkan dia itu hidup, tetap hidup di atas akidah yang lurus tersebut, maka dia hidup dalam kondisi terpuji. Ini dengan catatan tentunya akidahnya akidah yang lurus. Ya, jangan sampai akidahnya menyimpang tapi dia merasa akidahnya lurus. Betul tidak? Nah, ini yang terjadi pada misalkan orang-orang teroris misalkan. Mereka merasa akidahnya lurus. Mereka merasa kalau mereka mati dan atau meninggal dunia dalam kondisi di atas akidah tersebut, mereka merasa akan mati syahid. Akan tapi ya, kita lihat ternyata akidahnya menyimpang, akidah para teroris tersebut, para khawarij, ya. Maka ini sekali lagi harus seorang tersebut menuntut ilmu syar'i dengan benar. Harus menuntut ilmu syar'i dengan dengan ilmiah, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman generasi terdahulu. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad salah satu imam mazhab yang 4, akidah lurus, ya. Beliau bahkan disebut As-Siddiqus Tsani, As-Siddiq yang kedua. Setelah As-Siddiq yang pertama. Siapa As-Siddiq yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Imam Ahmad disebut As-Siddiqus Tsani. Ya, As-Siddiq Ats-Tsani, orang yang berkata benar, orang yang mengatakan al-haq yang kedua. Karena yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq disebut As-Siddiq karena selalu membenarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selalu membenarkan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu ayat atau hadis. Baik itu dalam perkara yang merupakan perkara syariat, yakni kewajiban dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan oleh Abu Bakar, atau itu berupa khabar, berupa kabar dari langit, kabar dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu kabar yang tidak bisa kita pahami dengan akal logika manusia yang terbatas ini. Contoh misalkan Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang Isra Mi'raj, maka Abu Bakar ketika ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, wahai Abu Bakar, antum percaya tidak sekarang kepada perkataan temanmu ini? Maka Abu Bakar berkata, kalau seandainya dia berkata yang lebih aneh daripada ini, yang lebih menakjubkan daripada ini, aku akan membenarkannya. Dan itu pasti benar, karena dia adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan tersebut pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini As-Siddiqul Awal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq yang pertama. As-Siddiqus Tsani yaitu Imam Ahmad, ini julukan atau laqab yang disematkan oleh para ulama kepada Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi julukan atau laqab di sini itu disematkan oleh para ulama, bukan disematkan oleh orang awam. Kalau di zaman ini, zaman akhir-akhir ini, maka laqab-laqab itu disematkan oleh orang awam. Ya, ini imam, ini siapa dan seterusnya. Di zaman dahulu, laqab-laqab tersebut disematkan oleh para ulama. Sehingga disebutkan siapakah yang imam, siapakah yang al-hafiz, siapakah yang al-muhaddits, siapakah al-faqih, siapakah al-qari. Nah, ini disematkan oleh para ulama. Qari maknanya adalah seorang yang pandai membaca Al-Quran, memahami tafsirnya, kemudian memahami hadis-hadis yang berbicara tentang tafsirnya, yang memahami kandungan-kandungan Al-Quran, baik akidahnya ataupun fikihnya. Itu makna dari istilah Al-Qari di zaman dahulu. Kalau di zaman ini, laqab Qari atau julukan Qari disebut oleh siapa? Disebut oleh yang ngupload ke YouTube. Betul? Oh, Qari siapa? Hah? Betul tidak? Qari di zaman ini maknanya sekedar orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus, walaupun jahil. Misalkan. Tidak semua tentunya. Tapi ada ulama yang memang pantas untuk mendapatkan gelar Qari di zaman ini. Tapi ada orang-orang yang cuma berbekal dengan bacaan Al-Quran yang mungkin bagus. Ada juga, banyak juga yang secara keilmuan ilmu Al-Quran sebenarnya bacaannya banyak salah-salah atau banyak kesalahan. Tapi karena suaranya bagus, nadanya bagus, ya kata orang-orang nadanya bagus, maka akhirnya kemudian dijadikan sebagai yakni panutan dan disebut Qari. Ini kalau di zaman ini. Kalau di zaman dahulu, laqab-laqab tersebut disematkan oleh para ulama. Maka para ulama menyebut Imam Ahmad sebagai As-Siddiqus Tsani karena beliau itu mengikuti Abu Bakar di zaman di mana kita lihat Abu Bakar di zaman di mana Nabi Muhammad SAW telah wafat.
kemudian orang-orang itu tidak mau bayar zakat, maka satu-satunya sahabat yang beristihad, berpendapat bahwa orang yang tidak mau bayar zakat, walaupun mereka misalkan tetap sholat dan tetap mengucapkan syahadat, ini juga harus diperangi. Sampai-sampai Umar berkata kepada Abu Bakar, apakah engkau akan memerangi orang yang mengucapkan syahadat dan tetap sholat? Maka Abu Bakar berkata, aku tidak akan membedakan antara sholat dengan zakat. Jadi kalau mereka sholat, maka mereka harus bayar zakat juga. Itu maksud Abu Bakar. Kalau mereka tidak mau bayar zakat, diperangi juga. Jadi satu-satunya sahabat yang berpendapat demikian saat itu adalah Abu Bakar. Sebelum kemudian akhirnya seluruh sahabat akhirnya berubah pendapat menuju kepada pendapatnya Abu Bakar. Jadi makanya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini melalui keteguhannya Abu Bakar untuk tetap mengatakan pendapat yang beliau istihadkan tersebut. Karena itulah pendapat yang hak. Karena itulah pendapat yang hak. Coba bayangkan kalau misalkan seluruh sahabat berpendapat berbeda, maka tentunya bisa jadi kita tidak akan mendapatkan pemahaman yang hak dalam masalah tersebut. Tapi itu tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga umat ini dari kesalahan dan penyimpangan. Isya jam berapa menit? Sekarang 5. Baik, jadi itu adalah perjuangan dan kegigihannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau di antara seluruh sahabat yang lain, beliaulah yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menetapi kebenaran tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man nawahum hatta ta'tiyasa. Yaitu akan selalu ada sekelompok dari umatku yang selalu berada di atas kebenaran. Jadi di setiap masalah agama pasti akan ada seorang ulama atau beberapa ulama yang menyuarakan kebenaran dalam masalah tersebut. Pasti. Baik masalah fikih, apalagi masalah akidah. Selalu akan ada pendapat, kalau itu pendapat yang hak, selalu akan ada orang yang menyuarakan pendapat yang hak tersebut. Walaupun cuma satu. Bisa jadi beberapa, atau bisa jadi jumhur, mayoritas, alhamdulillah. Atau bisa jadi seluruh ulama, itu berarti ijma'. Mayoritas masalah akidah, para ulama sudah ada ijma'. Inilah akidah yang lurus. Mayoritas masalah akidah. Demikian pula mayoritas masalah fikih yang besar-besar, itu ada ijma' di kalangan para ulama. Tapi tentunya masalah fikih yang terperinci, mungkin para ulama khilaf, ada perbedaan pendapat. Tetapi di antara perbedaan pendapat tersebut, misalkan dalam suatu masalah, para ulama terbagi pendapatnya menjadi beberapa pendapat, menjadi 3 pendapat misalkan. Misalkan masalah tersebut muncul di zaman tabi'in, kemudian tabi'in beristihad, terbagi menjadi 3 pendapat. Maka ketika kita sudah sampai di generasi tabi'in atau generasi setelahnya, tidak boleh ada pendapat keempat. Harus hanya 3 pendapat tersebut, karena kebenaran pasti salah satu di antara 3 pendapat ini. Pasti. Yang mana? Kita nggak tahu, makanya kita harus istihad. Para ulama, itu tugasnya para ulama di setiap zaman. Harus istihad mana dari 3 pendapat tersebut yang merupakan al-haq. Tidak boleh bagi generasi setelahnya untuk memunculkan pendapat keempat. Kenapa? Karena itu sama saja mengatakan generasi sebelumku salah semua, pendapat yang hak baru yang kusebutkan ini, yaitu pendapat keempat. Mungkin tidak seperti ini? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ini dengan catatan kalau masalah tersebut muncul sejak zaman, sudah ada sejak zaman sebelumnya, tabi'in misalkan. Tapi kalau masalah tersebut baru ada di zaman tabi'in, ya sudah, silakan waktunya para ulama tabi'in untuk beristihad. Kita lihat apakah mereka terbagi menjadi perbedaan pendapat atau mereka sepakat dalam satu pendapat, kita lihat. Nah, tapi kalau misalkan mereka berbeda, misalkan berbeda pendapat menjadi 2 pendapat, maka tidak boleh bagi generasi setelah tabi'in untuk memunculkan pendapat ketiga, karena ini pasti salah pendapat yang baru ini. Apalagi sekarang kalau misalkan di suatu generasi, misalkan di generasi tabi'in muncul masalah kontemporer di zaman itu, kemudian terbagi, mereka ternyata tidak terbagi, mereka ternyata sepakat ini hukumnya adalah satu, misalkan satu pendapat, berarti ini ijma'. Maka tidak boleh bagi generasi setelahnya untuk memunculkan pendapat kedua. Ini makanya makna dari perkataan ulama, tidak boleh kita menyelisih ijma'. Kalau kita menyelisih ijma', itu berarti kita memunculkan pendapat kedua, padahal sudah ada ijma' dari generasi sebelumnya.
Ini berarti sama saja kita mengatakan generasi sebelum saya salah semua, yang benar adalah saya. Karena saya memunculkan pendapat kedua baru sekarang. Dia menjadi pionir dari pendapat kedua. Ya, tidak boleh. Tidak boleh mempioniri pendapat baru dalam masalah din. Karena apa? Karena al-haq pasti ada di salah satu pendapat yang sudah ada dari generasi terdahulu. Kalau masalah tersebut sudah ada dari generasi terdahulu. Kalau masalah tersebut baru muncul di zaman sekarang misalkan. Misalkan contohnya mikrofon, Ya, mikrofon ini muncul di zaman kita atau bahkan ya mungkin beberapa dekade sebelum kita. Para ulama di zaman itu awalnya berbeda pendapat, apa hukumnya? Salat pakai mikrofon, baca Quran atau kajian pakai mikrofon. Salat imamnya ya baca Qurannya pakai mikrofon dan seterusnya, apa hukumnya? Azan pakai mikrofon dan seterusnya. Apa hukumnya ini? Bisa jadi para ulama awalnya berbeda pendapat, tapi ternyata setelah semuanya paham, oh ini maksudnya mikrofon itu cuma mengeraskan suara saja. Akhirnya para ulama ijma' sepakat dibolehkannya menggunakan mikrofon dalam sholat, dalam azan. Ya, maka ketika sudah ada ijma' tersebut, ya, tidak boleh bagi generasi setelahnya untuk menyelisihi ijma' tersebut. Ya, maka ini kita lihat ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu diberikan taufik, satu-satunya sahabat yang diberikan taufik untuk mendapatkan pendapat yang benar tersebut, maka ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, antum yang diberikan taufik oleh Allah agar pendapat yang merupakan al-haq dalam masalah tersebut itu menjadi menonjol di tengah-tengah manusia. Betul tidak? Nah, ini karunia yang besar. Maka demikian pula yang terjadi pada Imam Ahmad. Tentunya Imam Ahmad bukan satu-satunya ulama yang menolak untuk mengatakan akidah yang menyimpang Al-Quran adalah makhluk. Banyak ulama yang lain. Akan tapi yang paling didengar saat itu adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad ulama besar pada saat itu, sudah menjadi ulama besar, sudah dikenal. Ya, maka ketika Imam Ahmad itu tetap istiqomah di atas akidah yang lurus, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, ini kata para ulama, ini seperti kasusnya Abu Bakar dulu. Walaupun ya perbedaannya adalah di zaman Imam Ahmad sebenarnya banyak ulama lain yang menolak akidah menyimpang tadi ya. Baik, ini namanya As-Siddiqus Tsani, Imam Ahmad rahimahullah. Wa qala Hambal, qala Abu Abdillah ma ra'aitu ahadan ala hadatsati sinnihi wa qadri ilmihi aqwa bi amrillah min Muhammad bin Nuh. Hambal berkata bahwa Imam Ahmad berkata, aku tidak melihat seseorang walaupun umurnya masih muda dan ilmunya itu ya walaupun ilmunya masih muda tapi ilmunya sudah banyak. Aqwa bi amrillah min Muhammad bin Nuh, yang lebih istiqomah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala daripada Muhammad bin Nuh. Ini kata Imam Ahmad, pujian kepada Muhammad bin Nuh, kawannya sama-sama ditangkap oleh khalifah. Inilah arju ayyakuna qad hutima lahu bi khair. Aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khotimah kepadanya. Berarti meninggal dunia sudah. Ketika Imam Ahmad menceritakan ini, qala li zata yaumin, Muhammad bin Nuh ini berkata kepadaku suatu hari, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, Allah. Ya, maksudnya adalah bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Innaka lasta mithli, sesungguhnya engkau itu tidak sepertiku, kata Muhammad bin Nuh kepada Imam Ahmad. Engkau ini tidak sepertiku. Anta rajulun yuqtada bik, engkau adalah seseorang yang diteladankan oleh masyarakat, diteladankan oleh kaum muslimin. Qad maddal khalqu a'naqahum ilaik. Orang-orang ini telah menjulurkan lehernya kepadamu.
Ini yakni menyerahkan perkaranya kepadamu. Orang kalau disebut ini peribahasa ya, kalau di Indonesia namanya peribahasa. Menjulurkan lehernya kepadamu maksudnya adalah menyerahkan urusannya kepadamu. Mengikut apa kata kamu. Ya. Lama yang kuno minka. Sungguh mereka akan yakni menjadi bagian atau mengikuti arahan darimu. Ya. Jadi maddal khalqu a'naqahum ilaik lama yakunu minka. Dan jadi ini maksudnya adalah bahwa mereka itu akan mengikuti arahan darimu. Fattaqillah wasbut li amrillah. Maka bertakwalah kepada Allah dan istiqomahlah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Au nahwa hadza, kata Imam Ahmad, atau semacam ini kira-kira nasihatnya. Famata, kemudian Muhammad bin Nuh itu meninggal dunia. Wallahu alam, zahirnya adalah ketika ditawan tersebut ya. Mungkin meninggal dunia karena disiksa oleh tentaranya Khalifah. Famata wa sallaitu alaihi, aku menyalati Muhammad bin Nuh, kata Imam Ahmad, wa dafantuhu, dan aku menguburkannya. Adzunnu qol bi'ana. Kemudian Hambal, perawi riwayat ini, beliau berkata, Hambal tadi siapanya Imam Ahmad? Hambal di sini keponakannya Imam Ahmad, bukan kakeknya Imam Ahmad yang Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ada. Jadi Hambal ada minimal ada 2 orang di sini. Kakeknya Imam Ahmad dan keponakannya Imam Ahmad. Yang diceritakan oleh Imam Ahmad di sini, yang menceritakan dari Imam Ahmad di sini adalah keponakannya. Hambal berkata, aku kira kayaknya Imam Ahmad itu berkata, aku menguburkan Muhammad bin Nuh bi Anah, di daerah yang namanya Anah. Di catatan kaki, wa Anah baladun masyhurun baina Raqqah wa Hid. Anah itu adalah kota yang terkenal yang terletaknya di antara Ar-Raqqah dan kota Hid. Musrafa alal Furat, dan Anah ini adalah sebuah kota atau daerah yang musrafa alal Furat, yang terletak di tepi sungai Yufrat. Sungai Yufrat yang bahasa Arabnya adalah Al-Furat. Musrafah yakni tinggi di atas Al-Furat. Maksudnya adalah terletak di dekat atau di tepian sungai Al-Furat, yaitu Yufrat. Ada sungai Tigris dan sungai Yufrat. Betul tidak? Antum ingat pelajaran sejarah? Hah? Peradaban manusia di zaman Mesopotamia dan Sumeria berawal dari sungai Tigris dan sungai Yufrat. Nah, gitu ya. Baik. Wa biha qal'atun hasina. Dan di Anah di sini, di kota Anah ini ada qal'ah hasina, ada benteng yang besar. Yang itu berarti bentengnya Khalifah. Jadi dimakamkan, berarti zahirnya berarti meninggalnya di Anah. Karena dimakamkan di situ, dimakamkan di Anah. Jadi Muhammad bin Nuh itu zahirnya meninggal di daerah tersebut. Wallahu a'lam, di Anah. Ya, tapi ini cuma zahirnya saja. Tapi kita lihat bagaimana perjuangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Beliau tidak mau mengikuti paksaan dari khalifah yang memaksakan akidah yang menyimpang, yaitu Al-Quran adalah makhluk. Dan kita lihat di sini banyak para ulama yang lain, banyak para orang soleh yang pada saat itu ditangkap dan juga meninggal dunia. Dan kita tekankan sekali lagi, sebagaimana yang kita tekankan di pertemuan sebelumnya, lihat Imam Ahmad. Di satu sisi beliau tetap berpegang teguh di atas akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di sisi yang lain, beliau tidak memprovokasi masyarakat untuk melawan khalifah, untuk memberontak kepada khalifah. Ya, karena beliau mengetahui akidah yang lurus dalam masalah Al-Quran adalah kalamullah, itu satu. Tetapi akidah yang lurus dalam masalah ulil amri adalah kita tetap tunduk dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, walaupun ulil amri tersebut menzalimi kita. Walaupun ulil amri tersebut menzalimi kita. Nah, Imam Ahmad dan para ulama yang lain dizalimi oleh ulil amri tersebut. Maka akhirnya kemudian ya sudah, tetap tunduk dan taat dalam perkara yang ma'ruf, tidak boleh memberontak. Jadi harus bersyukur kalau kita tidak mendapati ulil amri, misalkan di zaman ini ulil amri di negeri-negeri kaum muslimin
itu tidak zalim. Alhamdulillah tidak sezalim sebagian ulil amri yang ada di dalam sejarah Islam. Seperti khalifah di zamannya Imam Ahmad ini, atau seperti misalkan Al-Hajjaj, ya. Maka kita lihat bagaimana sikap Hasan Al-Basri rahimahullah kepada Al-Hajjaj, tidak memberontak. Tapi juga tidak membenarkan ya perbuatan-perbuatannya yang zalim, tidak membenarkan juga, tapi tetap tunduk dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang benar, ya sudah kita tunduk dan taat. Tapi tidak memberontak karena kezalimannya. Demikian pula yang dicontohkan oleh Imam Ahmad di sini. Demikian pula yang dicontohkan oleh Mutarrif bin Abdullah, seorang tabi'in sebelumnya Imam Ahmad. Demikian pula yang dicontohkan oleh banyak sekali para ulama dari kalangan tabi'in dan tabi'in, bahkan dari kalangan sahabat dalam masalah bermuamalah dengan ulil amri. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari sini, ya, bahwa kita harus menetapi akidah Ahlussunnah dalam seluruh bab. Tidak cuma satu bab saja, ya, tidak cuma kemudian Imam Ahmad melihat hanya satu bab. Wah, ini Al-Qur'an yang benar adalah kalamullah. Ini ulil amri memaksakan Al-Qur'an adalah makhluk, itu akidah menyimpang. Sampai membunuh-bunuhin para ulama. Ya sudah, kita berontak saja. Imam Ahmad tidak berkata demikian. Imam Ahmad tidak bersikap demikian. Tapi Imam Ahmad juga melihat akidah yang lurus di bab yang lain, yaitu bahwa kita harus tunduk dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Dan ini yang membedakan antara Ahlussunnah dengan Khawarij, misalkan. Ya, karena Khawarij misalkan tidak menganggap pemerintah kita sekarang ini mereka tidak menganggapnya sebagai ulil amri. Mereka menganggapnya sebagai tauhid, itu kata mereka. Ya, maka Ahlussunnah meyakini bahwa Indonesia ini alhamdulillah memiliki ulil amri yang kita harus tunduk dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Ya, tentunya nasihat kepada pemerintah itu harus, itu tugasnya para ulama dan orang-orang yang berilmu. Ya, jadi ada nasihat kepada ulil amri, ada nasihat kepada masyarakat atau rakyat, ada nasihat kepada sesama ulama. Jadi masing-masing dari kita semuanya membutuhkan nasihat dan semuanya membutuhkan ilmu syar'i dan semuanya membutuhkan dakwah. Ya, maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita masuk dalam bab selanjutnya di pertemuan berikutnya, yaitu tentang bagaimana sikap para ulama generasi terdahulu dalam menyikapi al-fitan bainal muslimin, dalam menyikapi huru-hara di antara kaum muslimin, musibah di antara kaum muslimin. Ya, ini pembahasan yang penting. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.